Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 625. Nilai informasi. Bang! Suara keras dan tajam menggema di udara saat celah spasial milik naga tersembunyi berhasil diblokir. Suara dengung menyusul, seperti senjata kelas tinggi yang terguncang hebat akibat benturan. Getaran itu bergema kuat, hingga membuat telinga orang-orang berdenging. Di depan retakan hitam di udara, sebuah benda perlahan muncul, bergetar hebat. Mata semua orang menyipit melihat benda, sebuah koin emas yang mengejutkan. Koin emas itu ternyata koin biasa. Koin emas yang umum ditemukan, bukan senjata berkekuatan tinggi. Namun, koin biasa ini mampu menahan serangan naga tersembunyi. Jelas pemiliknya bukan orang sembarangan. Koin itu melengkung dan terus berdengung karena benturan. Dari udara yang kosong, muncul lengan seorang pria. Dengan dua jarinya, ia menjepit koin tersebut dan menghentikan getarannya. Dengan nada tenang, pria itu berkata, "Koin emas ini bisa beli banyak telur teh. Siapa yang akan ganti rugi?" Udara di sekeliling bergoyang pelan, lalu dua sosok perlahan-lahan muncul satu persatu. Pria yang memegang koin emas mengikuti dari belakang sambil mengeluh, masih memandangi koin emasnya yang rusak. Paman ketiga, cukup. Jangan bikin kita jadi bahan tertawaan. Pemuda di depan, yang menegur pria itu, tampak gagah dan karismatik. Tanpa menggubris Tangsin, dia langsung menatap Yung Xiao dari kejauhan dengan sorot mata tajam. Dengan nada dingin dan provokatif, dia berkata, "Kita bertemu lagi, Li Yung Xiao." Pupil mata Tangsin mengecil, dia menatap sosok asing itu dengan terkejut. "Martial Supreme, Qian Wudi," katanya, "kamu memperoleh 7 buah dao dari ranah konstelasi di dataran iblis. Ternyata benar, dan kamu benar-benar berhasil menembus dunia besar sekaligus." Kekesalan Tangsin langsung sirna begitu melihat tingkat kultivasi lawannya. Wajahnya menjadi serius, menandakan rasa hormat kewaspadaan. Sosok yang datang adalah Qian Wudi, dan aura yang ia pancarkan kini jauh berbeda dibanding sebelumnya. Ia mendengus pelan, lalu tertawa. Itu semua berkat bantuan Li Yung Xiao. Hanya keberuntungan kecil saja. Namun, tatapannya berubah tajam saat ia berkata, "Tapi yang paling aku sesali adalah langsung pergi dari tanah iblis, sehingga melewatkan kelahiran kapal Nuh. Li Yung Xiao, aku juga sangat penasaran. Seperti apa sebenarnya situasi saat itu?" Kata-kata kapal Nuh seolah memiliki daya magis tersendiri, langsung membuat seluruh suasana di pavilion Wewangian menjadi tegang. Semua orang mendadak terdiam, wajah mereka serius. "Kau masih berutang padaku 1 miliar batu primordial kelas menengah," kata Yung Xiao sambil tersenyum. "Kalau mau dengar ceritanya, bayar dulu." Wajah Qian Wudi langsung berubah seolah merasakan sakit fisik. Namun, dia teringat bahwa dengan mengandalkan 7 buah dao konstelasi, dia berhasil memahami semua niat bela diri dari ranah Martial Supreme. Ditambah akumulasi harta alam dalam jumlah besar, dia langsung menembus puncak Martial Supreme. Bahkan, para ahli di sektinya sampai turun tangan untuk membimbingnya, membuka jalan menuju alam Martial Supreme. Dengan begitu, kontribusi Yung Xiao dalam memperoleh ketujuh buah dao itu sangat besar. Dan nilai 1 miliar batu primordial kelas menengah jelas pantas dibayar. Mengingat itu, Qian Wudi pun tak pelit. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dan melemparkannya ke arah Yung Xiao. 1 miliar batu primordial kelas menengah. Tatapan iri sekejap melintas di mata Tangsin dan dia mendengus, "Saudara Wudi, 1 miliar batu primordial untuk 7 buah dao konstelasi. Kau benar-benar memberinya kekayaan besar." Namun Qian Wudi mengabaikannya dan langsung menatap Yung Xiao dengan dingin. "Sudah cukup basa-basinya. Sekarang katakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal Nuh itu?" Tangsin kembali ditolak dan diabaikan. Wajahnya langsung memerah karena malu. Lalu cemberut sambil berkata dengan marah, "Qian Wudi, jangan pikir kamu bisa bertingkah sombong hanya karena sudah melangkah ke tingkat Martial Supreme. Kamu baru bintang 1. Jangan bandingkan dirimu denganku. Bahkan kakakku yang tidak berguna pun bisa membunuhmu dengan mudah." Qian Wudi menatapnya dengan jijik. Katanya dia paling ahli strategi, tapi di mata kami, dia tak lebih dari badut dan penjahat kecil.
Satu-satunya jalan sejati adalah terus menguat dan menapaki puncak dao bela diri. Dalam hal ini, kamu bahkan masih kalah jauh dari Tang Ji. Dasar pengecut. Tang Xin tampak geram, tapi dia menahan amarahnya dan berkata dingin, "Bagus. Qian Wudi, aku, Tang Xin, tidak akan melupakan kata-katamu hari ini. Kau akan melihat akibatnya nanti." Ceke. Qian Wudi mendecak dengan wajah menghina, lalu berpaling ke Yung Xiao. "Ayo bicara. Ceritakan semuanya secara lengkap dan jelas." Yung Xiao tersenyum melihat keduanya saling serang, lalu berkata, "Sepertinya kalian benar-benar ingin tahu." Qian Wudi dan Tang Xin sama-sama mengernyit, tidak mengerti arah pembicaraan, tapi mereka mengangguk. "Bagus sekali." Yung Xiao bertepuk tangan dan tertawa. "Kalau kalian semua butuh bantuanku, maka ini akan jadi mudah." Qian Wudi terkejut, wajahnya berubah masam, lalu mencibir. "Aku sudah menduga kau takkan bicara semudah itu. Maksudmu aku butuh bantuanmu? Jangan bermimpi bisa keluar dari sini hidup-hidup jika tak bicara jujur hari ini." Ucapannya berubah tajam, dan suasana di pavilion pun langsung menegang, seolah pertempuran bisa meletus kapan saja. Yung Xiao tetap tenang, menyeruput tehnya sambil tersenyum. "Saudara Wudi, Tuan Muda Tang Xin barusan juga temperamental sepertimu. Mari duduk tenang dan minum teh dulu. Soal apakah aku bisa pergi dari sini atau tidak, kau tak perlu khawatir. Justru aku lebih khawatir pada nasib Tang Ji. Kalian berdua ambisius, jangan sampai tersingkir tanpa sadar." Qian Wudi berkata dingin, "Terserah apa katamu, tapi jangan bermimpi bisa mengambil keuntungan dariku. Aku hanya ingin tahu, apakah Tang Jie berhasil mendapatkan kapal Nuh?" Ekspresi Yung Xiao berubah sedikit tidak senang. Teh di tangannya mendadak kehilangan hangatnya. "Saudara Wudi, tampaknya kita tak bisa bersenang-senang bersama lagi. Kalau begitu, tak usah lanjut. Aku pamit." Kau mungkin bisa mempermainkan Tang Xin dengan trikmu, tapi itu tak akan berhasil padaku." Qian Wudi langsung melepaskan kekuatan domainya. Cahaya keemasan berkedip di telapak tangannya saat ia membentuk segel dan melemparkannya ke arah Yung Xiao. "Li Yung Xiao, aku juga sangat ingin tahu sampai sejauh mana kekuatanmu sekarang. Masih pantaskah kau melawanku?" Serangan mendadaknya membuat suasana jadi sangat tegang. Sementara itu, paman ketiga di belakangnya masih sibuk memainkan koin emas yang bengkok. Sesekali dia melirik ke arah naga tersembunyi dengan kesal, seolah menyalahkan karena sudah merusak koin kesayangannya. Mo Xiaochuan hanya berdiri dingin di udara, bahkan sengaja mundur untuk memberi ruang. Selama pusat kekuatan martial Sovereign tidak bergerak, dia juga tidak perlu ikut campur. Tang Xin malah terlihat semakin bersemangat menyaksikan pertunjukan ini. Dia mundur ke samping dan mengamati dengan seksama, berharap bisa menilai kekuatan sejati dari keduanya. Namun ekspresi Yung Xiao tetap tenang, tak berubah sedikit pun. Ia tidak gentar menghadapi serangan segel dari Qian Wudi. Dengan satu gerakan telapak tangannya, ia memanggil angin dan awan, lalu memblokir kekuatan itu dengan santai. Mata murid Tang Xin menyipit. Dia terkejut melihat bahwa Yung Xiao, yang berada di tingkat martial Emperor Bintang 1, mampu melampaui ranah utamanya dan menekan lawan dengan kekuatan murni. Bukan hanya dia, bahkan paman ketiga yang sejak tadi tampak tidak peduli pada naga tersembunyi, sekarang terlihat tertarik. Qian Wudi, yang sudah memahami kekuatan Yung Xiao, sama sekali tidak terkejut. Dia hanya mendengus pelan, lalu mengganti formasi segelnya. Di bawah kendalinya, cahaya keemasan mengental menjadi sinar pedang, dan dengan cepat menebas angin dan awan yang diciptakan Yung Xiao. Namun Yung Xiao tetap tenang. Dengan gerakan tangan yang aneh, dia perlahan menjepit dua jarinya dan menangkap sinar pedang itu. Wajah paman ketiga dan naga tersembunyi langsung berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan hukum langit dan bumi yang samar mengalir di antara dua jari Yung Xiao. Meski lemah, tetap saja tidak luput dari pengamatan mereka. Dan itu membuat mereka terkejut. Qian Wudi juga kaget. Dia mengira setelah mencapai tingkat martial supreme, ia bisa dengan mudah menekan Yung Xiao. Tapi nyatanya, kekuatan domainnya sama sekali tidak berdampak. Justru kekuatan di antara dua jari Yung Xiao membuat jantungnya berdegup kencang. "Mundur." "Brengsek!" Qian Wudi mengumpat pelan. Sinar pedang langsung menghilang di antara jari Yung Xiao.
Tak kusangka kekuatanmu masih luar biasa, bahkan setelah kita berpisah di Gunung Meru. Dia menyadari tak akan bisa menekan Yung Xiao dalam waktu singkat, jadi melanjutkan pertarungan pun tak ada gunanya. Qian Wudi juga paham, kecuali dia menggunakan seluruh kartu trufnya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengalahkan Yung Xiao. Bahkan jika ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, belum tentu hasilnya menguntungkan. Terlebih, dia juga tak ingin membuka semua rahasianya di sini. Jadi, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Yung Xiao tertawa ringan. Qian Wudi mengangguk lalu berkata santai, "Kau sudah membuktikan diri. Sekarang katakan, bagaimana kau ingin memeras kami? Selama tidak terlalu berlebihan, kami akan menuruti." Nada ucapannya terdengar ringan, tapi siapapun yang mendengarnya pasti merasa aneh dan canggung. Yung Xiao hanya tersenyum masam. "Kakak Wudi, kamu ini sungguh tak punya hati nurani. Buah dao dari 7 rasi bintang memberimu manfaat jauh lebih besar dari harga yang kamu bayar. Dan kali ini pun tak berbeda. Informasi orang dalam yang aku miliki juga akan memberimu keuntungan lebih dari cukup." Melihat pertarungan telah berakhir, Tang Xin tampak kecewa. Dia menghela napas dan berkata, "Kalau begitu langsung saja, apa Tuan Muda Yun memang senang bertele-tele?" Hehe, Yung Xiao terkekeh. "Tenang saja. Syaratnya sangat sederhana. Karena kalian sudah tahu identitasku, tentu juga tahu posisiku. Aku pasti akan melindungi perusahaan dagang Tianyuan. Tapi sekarang, setelah kalian menyebarkan identitasku, Tianyuan jadi sorotan dan tengah berada di mata badai. Kalian berdua harus membantuku menyelesaikan masalah ini." Tang Xin mengernyit. "Itu salahmu sendiri hingga Tianyuan dalam masalah. Apa hubungannya denganku? Jangan lempar tanggung jawab padaku." Yung Xiao mengetuk meja pelan dan berkata dengan senyum tipis, "Penyebabnya tak terlalu penting sekarang. Yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikannya. Dan inilah yang harus kalian lakukan sebagai imbalan atas informasi tentang Tang Ji." "Mustahil." Qian Wudi melontarkan kata itu dengan dingin. Lalu mencibir, "Perusahaan dagang Tianyuan saat ini sedang menghadapi pembalasan dari Paviliun Tianyi. Dan hal itu didukung secara diam-diam oleh banyak tokoh harta karun. Itu hampir mencerminkan sikap seluruh serikat pedagang. Jika kami campur tangan, maka serikat pedagang akan terpecah menjadi 2 faksi besar. Dan konflik internalnya akan semakin dalam. Konsekuensinya akan sulit untuk diprediksi." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.